Jumpa lagi di lanjutan pembahasan soal STAN tahun 2013 ya. Nah, coba nomor 61 ya. Nah, dari satu sekolah, seperempat lulusannya diterima di bisnis, sepertiga lulusannya diterima di hukum, kemudian seperlima lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen? Nah, jawaban pakai persen. Maka ini kalau bisa dirubah langsung jadi persen. Berarti apa? Kalau begitu seperempat, 100%. Dalam persen berapa? Ya dikalikan aja dengan 100%. Berarti seperempat ini setara dengan 25%. Ya gitu. Nah, kalau seperlima kali aja dengan 100%. Jadi berapa? Berarti 20%. Nah, kalau sepertiga kali 100% ya kira-kira 33,3% atau 33 juga boleh gitu ya. Nah, sekarang gini, eh ini ada yang bisnis saja, ada yang hukum saja, dan ada yang dua-duanya. Ada juga yang bisnis dan dua-duanya gitu ya. Nah, gini. Ini seperti di SMP, enak pakai gambar aja, digambar seperti begini ya itu, dan ada irisannya karena ada yang keterima di dua-duanya. Misalkan ini adalah yang diterima di bisnis, ini yang dihukum ya. Nah, itu dihukum. Maksudnya jurusan hukum bukan dihukum beneran ya itu. Nah, ini himpunan semestanya atau diagram Venn-nya ya gitu. Gini, pengisian harus dari yang dua-duanya. Yang dua-duanya berapa? Ada 33% ya itu. Jadi bukan 20% diterima di dua-duanya. Berarti ini dulu 20% gitu ya. Nah, yang hukum kan 25%. Di sini sudah ada 20 kurang 5% gitu ya. Nah, kemudian yang hukum ada 33,3. Di sini sudah 20. Berarti sudah ada kurang 13,3% gitu ya. Nah, karena ini dalam persen maka seluruhnya ini harus ada 100. Sementara di sini baru ada berapa? Baru ada berapa nih? 33 tambah 5 38 ya gitu. Yang ditanya apa? Berapa lulusan yang tidak diterima? Berarti yang sisanya kan seluruhnya ini sudah ada, seluruhnya ada 100 dikurangi seluruhnya sudah ada berapa ini? 33,3 tambah 5 berarti 38,3%. Nah, coba berapa ini? Ini kira-kira berapa? 61, sekian ya gitu. Nah, berarti kan yang ini gitu ya. Itu jadi intinya berarti yang di luar inilah sekitar 61, sekian yang tidak diterima gitu ya. Nah, sudah ini. Terus nomor 62. Wah, cukup panjang ya soalnya. Gini aja. Ada fx. Nah, nilai fx ini apakah positif, negatif ataupun yang lainnya? Nah, itu menurut x-nya. Nah, maka apa? Kita cari dulu pembuat nolnya. Yaitu apa? Ketika f-nya bernilai 0, x-nya berapa? Ini 2x pangkat 3 tetap ya. Yang di bawah itu ada x plus 1 sama x min 1. Nah, ini berarti pembuat nolnya berapa? Kalau di sini jelas x-nya 1. Ini x-nya min 1. Kalau di sini x-nya berapa? 0. Berarti kalau gitu gini, kita bikin di sini ada min 1, di sini ada 0, di sini ada 1. Ini adalah nilai dari fx ya itu. Ketika di sini nilainya 0 atau mungkin malah tidak terdefinisi ya itu. Nah, sekarang ini di luar min 1, 0 dan 1 apakah nilainya min atau plus? Nah, biasanya dia akan dicoba, boleh silakan. Kalau ingin lebih gampang gini. Kamu lihat pangkatnya faktor, ini pangkat 1, ini pangkat 1 berdiganjil, ini juga x-nya pangkat 3 berdiganjil. Artinya apa? Di sini selang-seling, beda plus minus ya gitu. Nah, tinggal dari kanan minus dulu apa plus dulu. Kita lihat, ini x pangkat 3 dikali x semuanya koefisiennya positif. Nah, jadi walaupun pembagian dikalikan aja 2x pangkat 3 kali x. Kalau minnya kali min x gitu ya. Tapi di sini semuanya plus. Berarti 2x pangkat 3 kali x jadinya apa? Plus x 2x pangkat 5. Maka dari kanan plus dulu. Kalau koefisiennya jadi min, dikalikan jadi min, maka dari kanan min dulu. Kalau plus dulu ya. Itu sekarang ini. Ini kan faktornya berpangkat ganjil semua. Ini satu dari sini. Pangkatnya satu ganjil. Maka ininya plus, ininya min. Kalau pangkatnya genap, kiri kanan sama. Plus plus lagi. Min min lagi. Nah, karena ganjil berarti selang-seling ya. 0 kan dari sini. Pangkatnya 3 ganjil, maka selang-seling. Min, maka ininya adalah plus ya. Nah, min 1 itu kan dari sini. Pangkatnya faktor 1. Ganjil berarti selang-seling. Plus ini jadi min. Nah, sudah. Sekarang nomor 1.
Jika X-nya positif, X-nya lebih dari 0, F positif. X-nya lebih dari 0. Apakah F-nya selalu positif? Tidak. Kalau lebih dari satu iya, tapi antara 0 dan 1 negatif. Berarti kalau gitu nomor 1 Romawi 1 salah ya. Karena ketika X-nya lebih dari 0 tidak selalu positif, ada juga yang negatif. Kita cari pilihan yang ada Romawi 1-nya. Berarti ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Tinggal A sama D. Bedanya apa? Ini Romawi 4 sama, Romawi 5 sama, bedanya Romawi 3. Nggak usah ngecek Romawi 2, langsung cek Romawi 3. Nah, untuk 0 sampai 1, 0 sampai 1 ya. Nah, ini sampai sini gitu ya. Nah, apakah negatif? Wah, ini negatif. Tapi lihat, ini kan X-nya 0. Ketika X-nya 0, apakah F-nya negatif? Tidak. Karena F0 itu nilainya adalah 0, bukan kurang dari 0. Nah, ini ya. Oh, ini kurang dari 0 ya itu. Kalau ada sama dengannya benar, tapi ini nggak ada sama dengannya. Berarti ini juga salah. Otomatis jawabannya adalah yang tidak ada Romawi 3-nya. Berarti jawabannya A. Nah, gitu aja ya. Gitu. Lanjut, nomor 63. 63. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka. Anggap saja A, B, C, D. Jumlah keempat angkanya 12 ya, berarti A ditambah B tambah C tambah dengan D sama dengan 12. Nah, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua ya, itu. Terus angka kedua sama dengan selisih. Nah, berarti angka kedua B, selisih. Kalau selisih berarti pengurangannya bisa bolak-balik ya, itu. Maka kasih harga mutlak ya. Selisih angka pertama dan ketiga, selisihnya adalah jadi angka kedua sama selisih angka pertama dan ketiga. Berarti A min C. Bisa juga C min A, maka di sini pakai harga mutlak ya, itu. Nah, kemudian angka keempat dibagi angka ketiga, angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan oh ini angka keempat ya, ini salah ini, angka keempat ya. Nah, keempat itu apa? D. Sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Yang ditanya bilangan tersebut adalah, oh kalau bilangan tersebut adalah sudah ada jawabannya kan? Pilih saja yang depan A, B, C, D. Mana yang memenuhi persamaan ini? Pertama jumlahnya 12. Ini jumlahnya 12. Semuanya 12 ya, karena angkanya sama, hanya dibolak-balik aja. Berarti kalau gitu semuanya benar menurut persamaan pertama. Yang kedua, A kurangi C sama dengan D kurangi B. A kurangi C. A kurangi C minus. D kurangi B positif. Tidak sama ya, itu. A kurangi C minus. D kurangi B 6 kurangi 3 positif. Salah ya, itu. A kurangi C minus berapa itu? Minus A kurangi C min 2 ya. Terus 2 kurangi 6 D kurangi B min 4. Salah juga. Terus A kurangi, oh A ditambah C ya. Ini salah ini. Salah 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 salah. Ulangi ya itu. Sebentar, ulangi dulu dari awal. Ini tadi ya. Jadi gini, bukan A kurangi C, A tambah C. A tambah C sama dengan D kurangi B. A tambah C 4. 6 kurangi 2 cocok ya. 1 tambah 2 3 ya. 6 kurangi 3 cocok ya, itu. A tambah C 1 tambah 3 4. Nah, D kurangi B 2 kurangi 6 min. Jadi ini salah ya. A tambah C 2 tambah 3 5. D kurangi B 6 kurangi 1 5 cocok ya, itu. A tambah C 3. D kurangi B juga 3 cocok ya, gitu. Tinggal berikutnya B itu selisih A kurangi C. A dan C selisihnya berarti A kurangi C boleh, C kurangi A juga boleh ya, gitu. Pokoknya B itu selisih A dan C. 2 A dan C selisihnya 2 cocok. 3 A dan C selisihnya bukan 3 tapi 1. Berarti ini salah ya. Yang C nggak usah dicek. Eh, B 1 A dan C selisihnya 1 cocok ya. B 3 A dan C selisihnya tidak 3, salah. Tinggal A sama D. Nah, kita cek terakhir. D per C apakah sebenarnya A per B? D per C berarti 6 per D per C ya, 6 per 3 apakah sama dengan A per B? 2 per 1 sama ya. Nah, pasti benar. Yang lain berarti salah.
Karena sudah nggak ada lagi yang terakhir ya. Coba aja dicek. 6D per C. Berarti 6 per 3 sama nggak? 6 per 3. Ya, nah, sebentar. 6 per 3. 6 per 3. 6 per 3 sama nggak dengan A per B? 1 per 2. Jelas ini tidak sama. Berarti ini salah. Berarti jawabnya D. Gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Nomor 6. Ya. Nah, nomor 6 itu begini. Jadi itu ada sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, dan akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia? Nah, seperti gini. Misal X itu banyaknya kamar, ya. Nah, Y itu banyaknya siswa seluruhnya, ya, itu baik yang dapat kamar maupun yang tidak, ya. Itu gini. Yang pertama, setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak dapat kamar. Berarti gini, seluruh kamar diisi oleh 2 orang siswa, maka yang masuk kamar adalah berapa? Satu kamar 2 kali banyaknya kamar. Ini siswa yang masuk kamar. Yang di luar kamar ada 12, dan ini adalah seluruh siswa, berarti Y. Kemudian jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong, berarti tidak semua kamar, ya. Kalau 2 kamar kosong, maka kamar yang diisi hanya X min 2, gitu ya. Nah, ini diisi oleh 3 siswa dan semuanya masuk kamar, sehingga ini sama dengan Y, gitu ya. Nah, sudah. Yang ditanya apa? Berapa banyak kamar? X-nya kan? Langsung, ini kebetulan Y-nya sama. Ya sudah, substitusi aja, ya, gitu. Berarti apa kalau gitu? Berapa ini? Berarti ada 2X ditambah 12 sama dengan, ini 3X. 3X ini jadi min 6. Nah, X-nya ke kanan. Ini ke kiri, dia pada 18. Ke kanan 2X min 2X. Sama 3X jadi X. Berarti X-nya ada 18. Atau kamarnya 18, ya. Nah, gitu. Ya, berikutnya nomor 65. Suku ketiga suatu barisan geometri. Nah, ingat, ini ada geometri. Kalau deretnya geometri, maka yang namanya UN adalah AR pangkat N-1. Kemudian sama dengan suku ketujuh aritmetika. Nah, kalau deretnya adalah aritmetika atau barisan aritmetika, maka suku ke N-nya adalah A ditambah dengan N-1 kali B, gitu. Jika rasio, oh ya, suku pertamanya sama dengan 4, dua-duanya 4, A-nya, ya, berarti dua-duanya A-nya itu sama dengan 4, kemudian beda sama dengan rasio, ya, itu jadi rasio sama dengan beda, berarti R sama dengan B. Kemudian lagi, dan keduanya adalah bilangan bulat, ya, gitu. Nah, maka suku ke-6 barisan geometri dikurangi suku ke-15, ya, sudah, gini aja langsung, ya. Yang pertama dulu ini, suku ketiga geometri. Suku ketiga geometri berarti apa? A, R, atau langsung saja. A-nya adalah 4, ya, gitu. A-nya 4. Berarti ini adalah 4, gitu. Karena suku ketiga berarti pangkatnya 2. Nah, sama dengan suku ketujuh aritmetika. U7 berarti A-nya itu adalah 4 ditambah N-1. N-nya 7 berarti jadi 6B. 6B, karena B-nya sama dengan R, kita bikin R saja, biar satu variabel, ya. Nah, semuanya saya bagi 2 dan pindah ke kiri. Berarti apa? 2R kuadrat dikurangi dengan 3R dikurangi dengan 2, ya. Jadi ini pindah ke kiri dan dibagi 2, difaktorkan R, 2R, gitu ya. Nah, ini ada R sama dengan 0. Ini 2, pasti 2 dan 1 atau 1 dan 2. Min, berarti ada min, ada plus, ya. Itu tengahnya min 3, berarti ada 4-nya. Kalau gitu ini jadi min 2, sehingga muncul min 4. Ini jadi plus 1, sehingga ini R-nya adalah setengah minus, dan ini R-nya adalah 2. Ada keterangan bahwa R dengan B sama dan keduanya adalah bulat, maka yang diambil yang ini, R-nya 2. Nah, R-nya 2, nanti B-nya juga 2, otomatis, ya. Itu jadi B-nya juga sama dengan 2, ya. Nah, terus yang ditanya apa? Suku ke-6 geometri. U6 berarti AR pangkat 5 karena geometri dikurangi suku ke-15 berarti A ditambah 15 N-1, 15 kurang 1 berarti 14 kali B-nya yaitu R, ya, gitu. Nah, coba A-nya itu adalah 4,
R-nya 2, 2 pangkat 5 jadi 32 dikurangi A-nya itu 4, ditambah 14 kali 2 berarti 28. Coba hasilnya. Ini berarti 128 dikurangi 28 tambah 4 berarti 32. Hasilnya berapa? Berarti 96 ya. Nah, sudah ini ya, itu. Cukup mengerjakan ya itu. Nah, ini berikutnya. Nomor 66. Berapa nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5 ya, kelipatan 5 mulai dari 15 sampai dengan 50 ya. Nah, ya sudah gini aja. Eh Berarti kan yang namanya rata-rata itu apa sih? Jumlah dibagi banyaknya ya. Nah, coba mulai dari 15. Berarti 15. Kelipatan 5. Berikutnya berapa? Berarti 20. Berikutnya 25. Berikutnya 30. Berikutnya 35. Berikutnya lagi 40. Berikutnya lagi 45. Sampai dengan 50. Nah, dibagi banyaknya. Ini ada berapa seluruhnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8. Nah, hasilnya berapa? Hitung manual silakan. Enggak pun enggak apa-apa. Ingat yang namanya aritmatika. Ya, kalau aritmatika, SN, jumlah N suku pertama itu apa? N per 2. Kalau ada suku terakhir, maka gunakan suku pertama tambah suku terakhir ya. Nah, berarti kan ini. N-nya 8, 8 dibagi 2, dikalikan ada suku terakhir. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir dibagi. Nah ini jumlah yang di atas ya, yang di bawah tetap 8. Ini 8-nya boleh diseret. Jadi setengah ya. Berarti berapa? Setengah dikalikan 65. Berarti berapa itu? 32,5 ya, jawabannya D gitu ya. Terus berikutnya lagi nomor 67. Ya, 67 ini cukup panjang kalimatnya ya. Nah, gini. Sebuah kompetisi diikuti oleh tim A, B, C, dan D. Nah, di mana setiap tim akan bertanding satu kali melawan tim lainnya, gitu ya. Nah, berarti nanti gini. Di sini nanti ada apa ya? Ada A, ini ada B, kemudian C, kemudian D. Nah, di sini ada A, ini ada B, C, D. Berarti kan ini tidak ada A lawan A. B lawan B nggak ada. C lawan C juga nggak ada. D lawan D juga nggak ada. Gitu ya. Sekarang gini. Nilai yang diberikan 3 poin untuk yang menang. Jadi kalau menang itu sama dengan 3. 1 poin untuk masing-masing tim yang bermain seri. Kalau seri masing-masing dapat 1. Tim yang kalah adalah 0. Berarti kalau kalah sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya jika A 1 kali kalah. Nah, A itu 1 kali kalah. Kemudian B selalu kalah. Nah, berarti ada berapa kalah? Pokoknya kalah terus ya B-nya. Nah, berapa kali pertandingan? Yang jelas B itu kan nanti melawan A, C, D. Berarti 3 kali kalah ya itu. Maka tidak ada poin ya gitu. Kemudian C 2 kali seri. Nah, 2 kali seri berarti 1 kali mungkin menang mungkin juga kalah. Nah, ini loh. Yang gampang dulu yang B. Nah, B itu selalu kalah, lawan A kalah. Berarti apa? B skornya 0, A skornya otomatis 3. Menang sih gitu ya. Nah, yang kiri adalah kiri, kanan adalah atas skornya ya gitu. Nah, B sama C kalah juga B-nya. B-nya 0, C-nya adalah 3. Kemudian sama D juga B-nya kalah lagi. Berarti 0, 3 D-nya gitu ya. Nah, otomatis di sini juga A sama B, berarti A-nya itu adalah 3, B-nya 0. Nah, kalau di sini berarti ada B sama C, berarti C-nya itu 3, B-nya 0. Nah, B sama D berarti D-nya 3, B-nya 0 ya. Itu penghitungan skornya. Ini jelas skornya B adalah 0. Itu aja jumlah depannya gitu ya. Sekarang A itu 1 kali kalah. Kalahnya dengan siapa? Apakah dengan C apa dengan D kita nggak tahu ya. Nah, bisa dua-duanya. Sekarang C itu seri 2 kali. Nah, seri 2 kali. Yang jelas C kan sudah menang 1 kali dengan B. Berarti serinya dengan A dan dengan D. Berarti di sinilah 1-1. Ini juga 1-1 ya. Otomatis ini juga C dengan D ya 1-1. Ini juga berarti kalau gitu ya ini 1-1 ya, seri juga 1 dan 1 ya. Nah, terus berikutnya berarti apa? Nah, A itu kan tadi 1 kali kalah.
kalahnya di mana ini belum tahu, berarti kalahnya dengan D. Berarti ketika dengan D, ininya 0, A-nya, D-nya 3. Berarti di sini juga D-nya 3, A-nya adalah 0. Coba jumlah skor. Nah, ingat yang sebelah kiri adalah punit yang kiri. Berarti A ada berapa skornya? A berapa skornya? Ini 3 tambah 1 tambah 0. Berarti 4. Nah, kalau C, sebelah kirinya aja. 1, 3, 1. Berarti skornya adalah 5. Yang D, 3, 3, 1. Berarti 7. Nah, juaranya, nah, berarti D. Ini, ya, itu. D saja, pasti, ya, itu. Sudah, ya. Terus, berikutnya lagi. Nomor 68, ya, gitu. Sebuah kubus memiliki volume 216 cm kubik. Berapa banyak kubus presisi 2 cm yang diperlukan untuk memenuhi kubus tersebut? Nah, gini. Ini kan kalau dihitung sama dengan 6 pangkat 3. Dan volume kalau kubus adalah rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Berarti kalau gitu kubusnya ini persisi 3, ya. Nah, persisi 3. Panjang rusuknya gitu. Nah, pokoknya gini lah, anggap saja ini gambar kubus yang sempurna gitu ya. Nah, ini kubus. Jadi nanti ini ke sini itu sama dengan 6, ini ke sini juga sama dengan 6, dan ini ke sini juga 6. Nah, ini dibagi 2 cm, berarti apa? Ada 3 kubus di sini ya. Ini juga ada 3 kubus ya. Nah, itu. Ini juga ada 3 kubus ya. Nah, nanti ini juga ada 3 gitu ya. Kalau begitu di sini ada berapa? Ini ada 3. Jadi ini menjadi 3 kubus. Di sini ada 3 kubus. Ini juga ada 3 kubus. Maka seluruhnya berapa? Ada 3 pangkat 3 kubus atau 27 kubus ya. Gitu. Nah, terus lanjut. Ya, nomor 69. Masih tentang kubus ya, gitu. Gini. Sebuah kubus A dari logam memiliki berat 200 gram. Nah, kubus A. Gini. Jadi ini ada kubus gitu ya. Kubus A, ya seperti inilah gambarnya gitu ya. Itu pokoknya kayak gini kubus lah gitu ya, gitu. Nah, kemudian berapa jumlah kubus A yang diperlukan agar menghasilkan kubus B yang panjang sisinya 2 kali lebih panjang? Kubus A dan B terbuat dari bahan yang sama. Ya, kalau gitu bahan sama. Di sini nggak ada ukuran, yang ada adalah berat. Nggak penting. Ya, itu. Ukurannya anggap saja A itu adalah satuan. Ya, itu. Nah, B-nya berapa? Yang jelas anggap jadi pokoknya rusuknya A, apa rusuknya B itu 2 kali lebih panjang. Nah, ini tafsirnya, kalau tafsirnya adalah berarti yang B itu adalah 2, kalau A-nya 1 berarti B-nya 2, maka kalau gitu jawabannya nggak ada. Karena ini 2, ini 2, ini 2. Berarti 8, nggak ada ya. Tapi kalau ini kan 2 kali lebih panjang. Berarti apa? Bisa dianggap ini selisihnya adalah 3. Sehingga selisihnya apa? Saya kata tadi, ini ada 3 kubus A, ini 3 kubus A, dan 3 kubus A, sehingga kubus B 2 lebih panjang dari kubus A, rusuknya ya. Nah, ada berapa? Sini 3, 3, 3. Berarti ada berapa? 27 lagi ya. Itu. Nah, untuk nomor 70 dan selanjutnya tunggu pada edisi berikutnya.